Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Toko Kita. Ya Pak Badar, tadi kita masih ada yang nanggung nih tentang pencucian uang. Bisa dijelaskan lagi Pak Badar, sebenarnya apa sih pengertian dari pencucian atau money laundry ini? Ya, tadi pencucian uang kan sudah pengertiannya. Jadi segala tindakan, upaya yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu aset ya, yang berasal dari kegiatan yang ilegal menjadi seolah-olah itu legal. Nah, kalau dampak dari pencucian uang itu kenapa harus kita lakukan? Karena sebetulnya setiap kejahatan itu ada yang memotivasi orang untuk melakukan kejahatan. Itulah sebabnya kejahatan sulit untuk diberantas. Salah satunya itu karena ada yang memotivasi orang untuk melakukan kejahatan. Ada kesempatan juga di situ ya, Pak? Kalau istilah ini ada niat dan ada kesempatan. Tapi yang lebih dari situ, karena orang itu yakin dia bisa menikmati hasil kejahatannya. Nah, jadi oleh karena itu yang harus diputus adalah kesempatan orang menikmati hasil kejahatannya. Nah, itu yang harus dihilangkan. Sehingga orang tidak lagi, insya Allah akan mengecilkan semangat dia atau motivasi orang untuk melakukan kejahatan. Tapi Pak Badar lihat sendiri banyak juga kan orang-orang yang sebenarnya tadinya bersih, tapi karena terpengaruh lingkungan. Iya, itu karena dia tahu dia bisa menikmati hasil kejahatannya tanpa ketahuan. Lingkungannya karena sudah seperti itu juga gitu ya Pak. Oleh karena itu harus diputus nih. Supaya orang itu tidak bisa menikmati hasil kejahatannya. Caranya adalah ya dengan memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang itu. Jangan kita ketahui di mana uang hasil kejahatannya itu, di mana dia nyimpennya, kapan dia transaksinya dan seterusnya, maka dengan sendirinya mempermudah melakukan aset tracing dan sebagainya, sehingga selain tindak pidana asalnya itu yang dipidanakan, tapi juga tindakan dia menyimpan, menyembunyikan aset-aset hasil kejahatannya itu juga bisa dipidanakan dan dirampas untuk menjadi milik negara. Nah, itulah yang kita maksud dengan pemiskinan dan efek penjeraan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat udah dilakukan banyak penindakan ya Pak, tapi tetap saja terlihat banyak juga orang yang melakukan hal tersebut gitu. Tindak pidana pencucian uangnya belum banyak tindak pidana pencucian uang yang berhasil dilakukan. Jadi baru tindak pidana asalnya. Pidana asal. Jadi kalau tindak pidana asal ketemu, maka yang ketemunya itu didenda, disuruh ganti rugi. Jumlahnya relatif kecil dibandingkan kalau dia dengan tindak pidana pencucian uang. Lalu dari PPATK sendiri Pak, misal untuk melakukan pengawasan pada perbankan yang melakukan transaksi-transaksi yang janggal gitu, itu bagaimana Pak? Apa pengawasan yang sudah dilakukan? Ya, yang mungkin yang dimaksud Gesmi itu yang kami lakukan di dalam hal menjaga kewajiban dari penyedia jasa keuangan ya, karena antara penyedia jasa keuangan dengan PPATK itu adalah mitra. Jadi kita harapkan kita tidak perlu mengawasin dalam arti seakan-akan mereka bukan mitra kita. Jadi oleh karena itu kami itu ada namanya lembaga pengawas pengatur. Misalnya perbankan, itu ada lembaga pengawas pengaturnya, yaitu teman-teman kita di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi mengenai tentang operasional perbankan itu diawasi oleh OJK. Nah, kami bersama OJK bekerja sama.
pertama kita ininya itu kewajiban dari penyedia jasa keuangan itu, mereka punya dua kewajiban pokok. Yang pertama PMPJ, prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi setiap kali atau di awal terjadinya transaksi antara penyedia jasa keuangan dengan kliennya atau nasabahnya, itu mereka melakukan yang namanya PMPJ tadi, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Nah itu dilakukan diidentifikasi, dianalisis, diverifikasi. Nah kemudian nanti baru dalam perjalanannya dimonitor. Itu yang dinamakan PMPJ. Nah, yang kedua, kewajiban dari penyedia jasa keuangan kepatuhannya di dalam melaporkan yang Gasmi sebut tadi. Kalau terjadi kasus adanya transaksi keuangan mencurigakan, atau ada transaksi keuangan tunai dalam jumlah besar, atau adanya transaksi keuangan dari dan ke luar negeri yang dicurigai tidak wajar. Itu yang kami lakukan bersama-sama dengan pihak lembaga pengawas dan pengatur. Saat ini kan sudah masuk era digital gitu ya Pak. Ya. Karena sekarang transaksi juga banyak yang lewat digital, ada investasi fintech juga. Yang baru-baru ini juga ada kasus Mimiles gitu. Nah, PPATK yang bekerja sama dengan kepolisian bagaimana Pak melihat kasus ini, sudah sejauh mana langkah yang sudah dilakukan? Iya. Dalam kasus-kasus tertentu PPATK itu bekerja ada dua ya caranya. Yang pertama adalah dengan proaktif. Jadi PPATK berdasarkan laporan tadi, laporan dari pihak pelapor tadi, kemudian dianalisa lalu disampaikan kepada penegak hukum. Itu yang disebut proaktif. Tetapi kebanyakan kasus itu sifatnya ada yang unik, ada yang kompleksitasnya tinggi, pelakunya tidak dikenal, namanya tidak populer gitu. Maka itu tidak bisa dilakukan proaktif. Itu kita lakukan dengan prerequisite setelah ada permintaan dari penegak hukum. Nah penegak hukum itu seperti Mimiles itu nanti akan menyampaikan kepada PPATK permintaan untuk menelusuri transaksi yang terjadi dari orang-orang yang diduga melakukan sesuatu yang terkait dengan apa yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Nah itu kami lakukan. Kalau spesifiknya ya saya tidak bisa membicarakannya detail di sini, karena hasil itu kami sampaikan ke penegak hukum ya, mengenai praktek-praktek dari pidana yang dilakukan, yang umumnya ada yang sifatnya penipuan ya, dan atau pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau undang-undang pasar modal dan sebagainya. Ya, dan PPATK juga kan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu ya Pak? Dan pasti tentu KPK memerlukan PPATK untuk melihat bagaimana setiap transaksi keuangan, apalagi yang para tersangka gitu, untuk menetapkan nanti bagaimana hukuman ke depannya. Nah ini sebenarnya bagaimana Pak prosedurnya kerjasama antara KPK dengan PPATK sendiri? Ya, itu seperti saya sebutkan tadi. Ada yang proaktif dari kami menyampaikan informasi terhadap suatu transaksi yang kita anggap mencurigakan. Ada yang berdasarkan permintaan dari KPK. Dalam hal. Tapi lebih banyak biasanya permintaan dari instansi tersebut ya Pak, atau bagaimana? Ya kalau dengan KPK kebanyakan dari KPK yang minta untuk tapi melihat, ada juga yang kami menyampaikan ke teman-teman di KPK. Tapi sejauh ini pernah nggak Pak untuk menganalisis keuangan, ada kesulitan gitu pada saat menyelidiki gitu salah satu transaksi keuangan si
tersangka atau si oknum yang sedang diselidiki gitu? Ya itu kesulitan itu relatif ya. Ada yang sulit, ada yang tidak sulit gitu ya. Kesulitannya seperti apa Pak? Kesulitannya itu tergantung dari pola dia menyembunyikan dan menyamarkan itu. Iya. Jadi misalnya Contohnya, Pak? kalau dia menggunakan dengan melalui penempatan uang di bank misalnya. Iya. Itu dia semakin banyak menggunakan pihak lain, ya. Misalnya kalau digunakannya untuk namanya sendiri gampang. Kemudian lapis berikutnya kalau digunakannya dengan nama istrinya, nama anaknya, itu kan gampang. Tapi sekarang mereka kan tidak menggunakan nama itu lagi, dia menggunakan nama suami dari pembantunya. Atau istri dari supirnya. Banyak sekali nama-nama yang digunakan. Jadi kita nggak tahu tuh karena itu jauh. Nah setelah itu dia menjauhkan lagi. Setelah uang itu masuk ke nama orang nomini istilahnya, ke si nomini tadi, nama orang lain yang dipakai, dia jauhkan lagi dengan memakai nomini orang lain lagi. Ya kan, mungkin orang yang sekampung dengan orang yang pertama dia pinjam namanya. Dan banknya juga bisa dia pindahin ke lembaga keuangan yang tidak satu kota dengan dia dan sebagainya.